Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita memasuki ke D312, mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Kemudian 412, memperbaiki mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Kita masuki materinya, yaitu blok silinder. Apa itu blok silinder? Blok silinder adalah merupakan komponen utama dari sebuah engine yang berperan sebagai kerangka atau tubuh dari sebuah engine. Jadi fungsi daripada blok silinder adalah satu, sebagai kedudukan silinder dan kepala silinder. Yang kedua, sebagai rumah mekanisme engkol seperti poros engkol, konektor, piston, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya proses pembakaran. Yang keempat, sebagai tempat piston naik turun untuk menghasilkan langkah usaha. Nah, sekarang kita lihat konstruksi daripada blok silinder. Blok silinder ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu blok dan silinder atau silinder bor. Nah, untuk memperbaiki blok silinder atau silinder bor dilakukan dengan jalan oversize, yaitu memperbesar diameter lubang silinder ini. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan blok silinder. Yang pertama, pemeriksaan kerataan permukaan blok silinder. Kita periksa dengan menggunakan alat strength gauge dan filler gauge dengan cara meletakkan strength gauge di atas permukaan blok silinder dan menyisipkan filler gauge yang bisa masuk nantinya. Maka itulah celah. Yang kedua, mengukur keovalan dan keterusan silinder. Mengukur dan keovalan silindernya kita lakukan dengan menggunakan silinder bore gauge dengan 6 kali pengukuran, yaitu A 2 kali, B 2 kali, C 3 kali. Maka nanti kita menghasilkan hasil ukur dari silinder bore gauge, maka diperolehlah keovalan. Keovalan dapat dihitung dengan cara selisih pengukuran daripada A1 dengan A2 atau B1 dengan B2 atau C1 dengan C2. Begitu juga dengan keterusan. Keterusan dapat kita peroleh dengan jalan menghitung selisih antara A1 dengan C1 atau A2 dengan C2. Maka itulah keterusan. Nah, sekarang bagaimana menggunakan dial bore gauge itu untuk mengukur silindernya? Kita lihat seperti berikut ini. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter silinder. Kegunaan CBG adalah untuk mengukur diameter silinder pada silinder blok. Sobat JBTube, berikut adalah bagian-bagian dari alat ukur CBG. 1. Dial gauge. 2. Replacement rod. 3. Replacement washer. 4. Measuring point. Dan 5. Batang CBG. Di bagian atas terdapat dial gauge dan di bagian bawahnya terdapat measuring point yang bisa bergerak dengan bebas. Dial gauge yang terletak di bagian atas bisa dilepas. Caranya, longgarkan securing position dial gauge-nya. Sedangkan, ujung batang pengukur atau measuring point akan bergerak bila ditekan
dan jarum pada dial gauge-nya antara 0 sampai 2 mm akan bergerak dari ukuran standarnya. Di sisi lain, terdapat replacement rod yang panjangnya beragam tergantung pada kebutuhan, yang dilengkapi dengan replacement securing thread yang merupakan semacam mur pengikat yang berfungsi untuk mengunci supaya replacement rod dan washer-nya tidak lepas ketika CBG digunakan. Cara membaca alat ukur CBG yaitu terlihat dua jarum di papan dial gauge menunjukkan jarum kecil pada angka 1 dan jarum besar pada angka 30. Maka, hasil pembacaan dari pengukuran ini adalah 1,3 mm. Sobat GBTube, pada kali ini kita akan menggunakan alat ukur CBG untuk praktik mengukur komponen otomotif, yaitu mengukur diameter silinder. Alat yang dibutuhkan adalah ragum, jangka sorong, mikrometer, CBG, dan komponen otomotif berupa blok silinder. Terlebih dahulu, mengukur diameter silinder blok secara kasar dengan menggunakan jangka sorong. Terlihat hasil pengukurannya adalah 76,09 mm. Langkah 2. Pilih replacement rod dan washer yang panjangnya lebih besar dari hasil pengukuran tersebut. Dipilih replacement rod 75 mm dan washernya 2 mm, sehingga total panjangnya adalah 77 mm. Langkah 3. Ukur panjang replacement rod dan washer dengan menggunakan mikrometer luar. Mikrometer disetting pada ukuran 77 mm. Replacement rod dan washer yang sudah terpasang pada CBG diukur dengan menggunakan mikrometer. Untuk mengecek panjang replacement rod dan washernya adalah 77 mm. Langkah 4. Setting CBG sampai jarum kecil menunjukkan angka 0. Langkah 5. Masukkan replacement rod ke dalam lubang atau silinder. Goyangkan tangkai bore gauge ke kanan dan ke kiri hingga diperoleh penyimpangan terbesar, yaitu posisi tegak lurus. Baca besarnya penyimpangan yang ditunjukkan oleh dial gauge, yaitu diperoleh 0,05 mm. Besarnya diameter silinder, yaitu selisih antara hasil pengukuran panjang replacement rod dengan besarnya penyimpangan jarum bore gauge. Jadi, diameter silinder adalah 77 dikurangi 0,05 sama dengan 76,95 mm. Langkah 6. Lakukan pengukuran untuk posisi tengah dan bawah diameter silinder. Sobat GBTube, setelah kita selesai memakai alat ukur tersebut, kita melakukan perawatan. Kemudian, CBG dikembalikan pada box penyimpanan.